Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Jadi sebelumnya perkenalkan nih, nama aku Gusnita Ayuandari dengan NIM 222311109. Nama aku Risna Usotonasana dengan NIM 22231028. Nah, kali ini kami berdua mau membuat video tentang mitigasi bencana yang ada di Kecamatan Padang Utara. Yuk tonton terus dan ikuti keseruannya. Sebelumnya kenalin ya Bu, nama saya Nita. Ini Risna. Kami itu dapat tugas untuk wawancara mahasiswa masyarakat sekitar yang ada di sini gitu. Jadi mau nanya, bencana apa yang pernah terjadi di daerah ini Bu? Kalau di situ masalah apa pantai ombak, Tsunami gitu. tsunami enggak, pasang. Itu mengakibatkan banjir atau gimana Bu? Apa tuh naik apa katanya kan waktu dulu gini kan enggak lo saja ada apa kok ada grip kok enggak boleh. Jadi dulu pernah banjir ada ombak tuh sampai runtuh kan pantai apa kok di bawah terus ada dulu gitu. Itu sebelum ada grip kan. Tapi enggak tuh. Saja ada grip enggak tuh ada bencana apa. Jadi untuk bencana kedepannya kira-kira apa yang Ibu prediksikan Bu? Nggak ada lagi ya semenjak ada grip nih. Nah terus Bu, di sini nih pernah nggak sih Bu, kan ada bencana dulu tuh, terus ada penyuluhannya gitu nggak Bu? Kayak misalnya kan ini kan dekat pantai itu Bu, kemungkinan tsunami atau gempanya nanti ada nggak penyuluhan dari pihak pemerintahnya atau gimana nanti ke warga? Kalau sih kan enggak dulu. Enggak ya. Kayak dikasih arahan apa yang harus dilakukan pada saat evakuasi gimana gitu. Kalau tuh lampu batang kan itu kalau di lampu tuh. Kalau itu pernah. Terus Bu, kalau kenapa karena ombak tuh karena dekat pantai kan Bu ya? Iya. Terus seandainya di wilayah ini terjadi bencana Bu, apa yang Ibu lakukan sebagai bentuk evakuasi diri Bu? Langsung pergi ke atas atau gimana Bu? Kalau waktu apa dulu ya langsung Langsung kan di UMP itu bisa lari orang ada apa di situ kan. Ada gedung shelternya itu ya? Di situ orang apa kan lari pagi. Itu sempat untuk ngemasin barang atau langsung selamatin diri aja Bu? Selamatin diri. Apakah ada cerita mitos atau turun temurun terkait banjir apa tuh Bu? Pasang surut air laut tuh? Soalnya ada. Enggak ya. Ya emang kuasa Tuhan aja ya Bu ya. Menurut Ibu kalau dari sisi agama ya, mengapa itu bisa terjadi Bu? Kalau dari sisi agamanya? Kayak ada nggak sih yang mungkin anak-anak nih nggak tahu etika atau kayak ada kan Bu yang zina gitu nah Bu. Jadi itu bentuk setiapnya kan harus kalau pantai kok kan yang istilah yang kotor-kotor gitu kan. Iya. Ya berarti anak-anak yang enggak senonoh itu kan memang dilarang. Untuk apa nih? Jadi itu bentuk teguran dari Tuhan ya kan Bu ya. Apa keputusan Ibu saat terjadi bencana Bu? Dan mengapa Ibu mengambil keputusan tersebut? Keputusan untuk apa? Sebelumnya perkenalkan ya Kak, saya Nita dan ini teman saya Risna. Jadi kami dapat tugas untuk wawancara warga lokal sekitaran UNP ini terkait pengetahuan mereka tentang bencana alam. Nah, bencana alam apa yang pernah terjadi di sini Kak? Air besar, air laut. Pasang ya Kak? Itu apa akibatnya Kak? Langsung roboh bangunan atau gimana Kak? Ya masuk ke rumah. Masuk ke rumah, banjir berarti ya Kak? Banjir rob. Ya. Sebelumnya juga nanya yang Ibu situ juga banjir rob gitu. Sebelumnya selain banjir ada nggak Kak? Selain banjir nggak ada. Itu aja. Cuman banjir ya Kak ya? Kalau kayak gempa gitu pernah terjadi nggak Kak? Pernah. Gempa itu pernah sampai hancur rumah orang sini. Kakak udah berapa lama Kak tinggal di sini Kak? Udah 15 tahun lebih. Udah lama. Nah, menurut Kakak nih Kak, melihat kondisi itu kan pernah terjadi itu Kak. Kedepannya bakalan terjadi lagi, ada kemungkinan atau gimana Kak? Kemungkinan kalau airnya pasang kemungkinan bisa. Ya,
apalagi besar lagi. Tapi mana lebih parah Kak, yang kayak dulu atau sekarang udah ada penanggulangannya atau gimana gitu Kak? Tindakan dari Dulu pemerintah. lebih parah, kayak sekarang alhamdulillah sekarang udah nggak terlalu kayak kemarin yang dulu. Ada yang ngebantunya nggak Kak, sampai air ini nggak masuk, nggak pasang ke sini lagi? Pun kami aja yang apa di sini nggak ada yang bantu. Warga aja yang apa nih, misalnya rumahnya terendam ya dia pengen sendiri. Tapi kalau dari pihak pemerintahnya Kak, untuk supaya banjir itu nggak ada lagi, nggak nyampe ke rumah warga gimana Kak? Belum ada tanggapan apa, belum ada kayak Oh gitu. Tapi kalau untuk penyuluhan gitu pernah nggak sih Kak, kayak misalnya terjadi gempa, terus dikasih penyuluhan, nanti warga langsung evakuasi ke sini gitu? oh, ada. Ada. Itu sering nggak Kak? Enggak. Atau pas terjadi bencananya aja? Itu dia dikumpulkan atau gimana Kak? Atau mereka datang? Mereka datang. Biasanya di mana Kak mereka melakukan penyuluhannya? Ke rumah ke rumah. Rumah ke rumah langsung. Oh gitu. Kalau dia banjir itu karena air pasang ya Kak. Tapi biasanya air pasang tuh di bulan-bulan apa Kak? Sekali ada, sekali 5 tahun. Sekali 5 tahun Kak. Oh. Seandainya bencana itu terjadi lagi itu Kak, banjirnya terjadi lagi. Nah Kakak langsung evakuasi diri atau sempat menyelamatkan barang-barang atau apa? Barang-barang aja sih. Nggak ada pergi. Oh nggak ada Kak, nggak evakuasi Kak ya Kak ya? Enggak. Masalahnya kan palingan tuh paling lambat semingguan lah itu. Oh semingguan. Jadi kalau untuk tidur gimana Kak? Tidur Dinaik-naikin gitu? Dinaik aja. Kalau nggak terlalu parah kan masih bisa tidur. Oh gitu. Menurut Kakak di sini ada cerita atau mitos-mitos tentang air pasang nggak Kak? Kayak air pasang tuh terjadi karena ada kejadian gini gitu. Ya. Karena apa ya? Mungkin karena udah tahunan Oh tahunan aja ya Kak. tahunan. Jadi nggak ada hubungannya kayak ada yang anak-anak nggak senonoh gitu, nggak ada ya Kak? Menurut Kakak kalau dari segi agama ada sudut pandang mengapa air pasang itu terjadi Kak? Bencana alam aja. Jadi emang karena jadwalnya aja kan 5 tahun tuh gitu. Apa keputusan yang Kakak ambil ketika terjadi air pasang tadi Kak? Beres-beresin aja. Langsung aja. Sembarang. Apa barang-barang yang bisa diapain. Kalau di sini kan ini masuk nih rumahnya sini. Kalau rumah atas nih paling di bawah aja, yang di atas kan tinggi kan. Nggak kena. Jadi yang rumah bawah ini barang-barang rumah bawah berangkat aja ke atas. Paling tinggi seberapa Kak, sampai ke atap gitu? Ada nggak? Oh enggak ya Kak? Oh masih selutut ya Kak ya. Jadi evakuasi pun nggak itu kan, nggak ada Paling itu perlu ke air evakuasi. buat apa aja yang asin, yang sumur. Dia masuk ke sini. Oh gitu. Di sini nih ada rutinitas warganya nggak sih Kak, kayak setiap minggu ada senam, pengajian gitu? Senam pengajian itu. Senam, pengajian. Selain itu apa lagi Kak? Itu aja ya. Kayak gotong royong gitu lah. Gotong royong ada juga sih warga-warga sini, tapi ada juga anak-anak kuliahan juga ada. Oh ya, kegiatan-kegiatan gitu ya. Oke Kak, cukup kayaknya. Sebenarnya perkenalkan ya Bu, saya Nita, ini teman saya Risna. Jadi kayak yang tadi kami bilang, kami dapat tugas untuk wawancara warga lokal yang ada di sekitar UNP terkait pengetahuan mereka tentang bencana alam gitu. Nah, yang pertama Bu, bencana alam apa yang pernah terjadi di sini Bu, yang pernah Ibu rasain Bu? Oh gitu. Kalau untuk bencana alam ya yang dirasakan kepada umumnya kalau gempa otomatis iya ya, masyarakat pasti merasakan semuanya, bukan untuk di Jawa Barat aja, mungkin udah Kota Padang ya. Oh iya. Umumnya. Jadi kalau untuk yang di sini di Gajah, karena kita dekat dari pantai ya, yang terjadi itu biasanya itu abrasi pantai turunnya. Abrasi pantai. Tapi semenjak ada penggripan oleh pemerintah, kasih grid dan seawall ke tengahnya, alhamdulillah sampai saat ini insya Allah tidak ada lagi. Oh ya. Jadi itu sampai ke rumah warga gitu Bu, masuk airnya? Masuk kalau dulu sampai ke jalan ke itu
ke jembatan. Zaman-zaman tahun 90-an dulu ya. Sampai ke sana. Ibu udah berapa lama Bu tinggal di sini? Ibu lahir di sini. Oh. Sampai batas mana Bu paling tinggi Bu? Paling maksudnya paling tinggi Banjir. jangkauan banjirnya, Ketinggian empasannya, banjirnya? ketinggiannya sampai 3 sampai 4 meter. Ada, tapi dikarenakan waktu itu 2004 tsunami Aceh, sebelum itu tuh kan nggak ada, masyarakat nggak ada yang takut, dikarenakan nggak ada nampak gitu langsung oleh masyarakat. Jadi biasa saja. Kalau ombaknya besar gimana, malah masyarakat berbondong-bondong ke sana untuk cari uang. Recehan tuh paling banyak. Dapat iya. Tapi semenjak 2004 Desember 26 Desember ya 2004 ada tsunami, tuh nggak berani lagi. Apabila ada gempa, walaupun tidak ada gempa, pasang naik atau ada apa, pasti masyarakat otomatis lari. Nah, dari itu kan dulu tuh Bu. Iya. Kalau kedepannya kemungkinan ada lagi nggak Bu banjir gitu? Tapi yang untuk banjir insya Allah enggak ada ya, dikarenakan kebetulan ibu punya 2007 di PMI. Jadi tugas ibu di PMI kan ngasih arahan juga ke masyarakat banyak tentang bagaimana kalau kita menghadapi bencana. Jadi itu pun udah sosialisasi ibu ke masyarakat. Jadi insya Allah masyarakat itu udah kuat karena kita di sini kan zona merah ya, di pantai zona merah. Jadi ibu selalu kami ada namanya sifat dulu siaga berbasis masyarakat. Ada kami sekitar dari IPP ini sekitar 7 orang. Gitu. Kami turun ke masyarakat. Jadi dari 2010 ibu stop di PMI, sekarang ibu di kelompok siaga bencana untuk kecamatan. Gitu. Itu ibu sedang beri sosialisasi dan ke masyarakat dan sekolahan SMP, SD, SMA udah. Jadi yang di sini udah ada Ibu ya penjelasan yang bisa indikasinya. Kemanapun diarahkan, kalau seandainya terjadi bencana, kemana untuk evakuasi pun akan ditentukan. Penting banget nggak sih Bu penyuluhan itu? Sangat penting, sangat penting. Kira-kira Bu, itu kan tadi selain banjir gempa itu pernah sempat apa Bu? Yang kayak 2009 ya, 2009 itu sampai 7,9. Padahal itu lebih loh, lebih. Nah, itu lebih kalau apa itu lebih. Tapi perkiraan yang dikatakan kalau untuk masyarakat otomatis sudah melihat 2004 otomatis ada ketakutan ya. Ketakutan. Jadi untuk sekolahan SMP, SD, SMA udah. Jadi yang di sini udah ada Ibu ya penjelasan yang bisa indikasinya. Kemanapun diarahkan, kalau seandainya terjadi bencana, kemana untuk evakuasi pun udah akan ditentukan. Penting banget nggak sih Bu penyuluhan itu? Sangat penting, ya. sangat penting. Kira-kira Bu, itu kan tadi selain banjir gempa itu pernah sempat apa Bu? Yang kayak 2009 ya, 2009 itu sampai 7,9. Padahal itu lebih loh, lebih. Nah, itu lebih kalau apa itu lebih. Tapi perkiraan yang dikatakan kalau untuk masyarakat otomatis karena sudah melihat 2004 otomatis ada ketakutan ya. Ketakutan. Jadi kita supaya ibu kami dari PMI kami menenangkan masyarakat tidak ada apa-apa. Itu kan tadi ada bencananya banjir sama abrasi pantai, gempa juga pernah kan. Kekuatannya 2004 lah. Untuk evakuasinya itu gimana Bu? Evakuasinya kalau waktu dulu ya masyarakat karena belum ada kami memberi sosialisasi yang namanya ketakutan toh ya bodong-bodong lari. Tapi semenjak sudah ada sosialisasi ke masyarakat dan sekolahan insya Allah sudah teratur oleh pemerintah. Kalau dari Ibu sendiri sama keluarga Ibu waktu terjadi kayak gitu tuh langsung menyelamatkan diri aja atau sempat juga menyelamatkan bekas atau barang yang berharga? Kalau itu sangat penting ya, berkas ya, apalagi arsip yang sangat penting, itu sangat penting. Kita juga menghimbau ke masyarakat juga begitu. Menurut Ibu di daerah sini ada mitos turun-temurun tentang abrasi pantai tadi? Enggak sih. Jadi nggak ada kaitannya dengan yang ada perilaku nggak senonoh gitu? Enggak. Itu pun kalau yang namanya untuk perilaku yang nggak senonoh itu otomatis dimanapun, bukan kita di pantai aja mungkin menganggap dikehendaki kan. Oleh Allah itu kan sangat murka dengan itu. Kita yang menyadari aja sebagai manusia. Jadi nggak ada kaitannya Bu ya? Emang udah ketetapan sama ketetapannya di atas ya? Kalau dari sisi agamanya Bu, maksudnya? sudut pandang mengapa bencana itu terjadi? Ya kalau kita memahami kita orang beragama ya pastinya dari atas kan. Insya Allah itu kan ujian buat kita. Terus Bu, kalau untuk titik kumpul evakuasinya biasanya di mana Bu? Kalau titik kumpul, kalau sekarang kami udah bentuk dari kelompok dari KSB ya, itu mungkin titik kumpul kami kalau udah diatur ke UMP pada umumnya. Gedung yang mana Bu? Sumber gedung kami pakai. Oh gitu. Sumber gedung kami pakai. Itu emang arahan dari Iya, dari kami dan yang sama-sama kami, PMI, pokoknya gabung kami ya atas nama bencana. Memang udah ada arahan kami gitu. Udah lama Ibu berpengalaman yang gitu ya Bu ya? Di bidang sosial banyaknya. Oh iya. Kebetulan dari kami, apa semuanya lah gitu di masyarakat. Kalau untuk kegiatan rutinnya ada nggak Bu di lingkungan sini? Kayak senam pagi atau pengajian? Ada yang ada kayak senam ya, senam diadakan biasanya kami ada senam dari puskesmas ada ya 1 kali dalam 15 hari, 2 kali sebulan. Tapi karena sekarang tapi harinya hari Sabtu minggu kedua biasanya ya, minggu kedua. Tapi dikarenakan ada ya yang dari salah satu dari PJ kami itu meninggal, jadi kami stop sementara. Tapi kalau di lingkungan masyarakat RT 02 ada setiap Senin dan Jumat. Senamnya Bu. Kalau untuk pengajiannya itu rutin nggak Bu? Kalau pengajian ada setiap Jumat. Nah, itu tadi video wawancara kami terhadap masyarakat lokal yang ada di Kecamatan Padang Utara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.